أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, menegakkan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada qudwah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua dan kepada siapa saja yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Sebagai khatib saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian, mari kita selalu tingkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagaimana ada dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Ambillah bekal dalam hidup ini. Sebaik-baik bekal yang kalian ambil adalah takwa kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia memiliki masa lampau. Ada yang masa lampaunya gelap, penuh dengan noda dan dosa. Boleh jadi saat itu ketika dia memegang kekuasaan umpamanya, dia menerbitkan peraturan-peraturan yang memicu kepada maksiat. Bisa jadi seperti itu. Melegalkan miras, melegalkan prostitusi, melegalkan judi, dan berbagai maksiat yang lain gara-gara kebijakan dia. Boleh jadi seperti itu. Sehingga sejarah hidupnya dia gelap, penuh dengan dosa. Sementara ada orang yang boleh jadi ketika dia masih muda, masih berkuasa, kebijakan-kebijakannya membawa kepada kebaikan, membawa kepada persatuan wahdatul ummah, sehingga sejarah hidupnya dia itu bagus. Tetapi walaupun bagaimana, sebagai manusia, tentu manusia selalu ada salah dan dosa. Ada salah dan dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia khata'un, banyak salah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, yang banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan sesuatu yang dianggap salah.
sehingga dia diusir dari surga. Setelah itu dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diantara doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia merasa melakukan kesalahan. Bahkan dalam kitab-kitab yang ada di pondok pesantren tradisional itu disebutkan bahwa Nabi Adam setelah dia melakukan kesalahan, dia tidak berani mengangkat wajahnya ke atas selama 40 tahun karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sejarah seorang Nabi dan Rasul Nabi Yunus alaihissalam. Dia dianggap telah melakukan kesalahan. Kenapa? Meninggalkan tempat tugasnya. Dia bertugas di suatu tempat, dia tinggalkan posnya itu, sehingga dia dimakan oleh ikan. Dia merasa berdosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sering kita baca itu. Begitu juga Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dia pernah melakukan kebijakan yang dianggap kurang tepat. Ketika ada dua golongan, satu tokoh-tokoh ingin berjumpa dengan Rasulullah, mengadakan meeting. Sementara ada orang buta yang ingin mendapatkan sesuatu dari Rasulullah SAW. Nabi memilih tokoh-tokoh karena dengan harapan kalau tokoh ini masuk Islam, nanti anak buahnya akan banyak. Setelah pertemuan dengan tokoh, baru dengan orang buta. Kebijakan tersebut dianggap kurang tepat, sehingga turunlah ayat Al-Quran, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi sesuatu yang dianggap kurang tepat aja dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, kembalilah kepada jalan yang benar. Wastaghfiruhu, minta ampunlah kepada Allah. Ini sungguhnya aku atubu ilallah, bertobat kepada Allah, wa astaghfiruhu, dan aku minta ampun kepada Allah dalam satu malam, sehari semalam, aktsar min mi'ah, lebih daripada 100 kali istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Nabi, orang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat maksiat. Dia masih selalu bertobat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam lebih dari 100 kali. Kita seharusnya lebih daripada itu. Karena kita bukan orang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah dari berbuat maksiat dan salah. Para ulama memberikan contoh. Setelah selesai sholat saja, kita dianjurkan untuk membaca Astaghfirullahaladzim. Saya minta ampun pada Allah yang Maha Agung. Mungkin ada yang bertanya, setelah selesai sholat, selesai ibadah, kok istighfar minta ampun kepada Allah? Ini kan ibadah, bukan setelah selesai maksiat. Ulama mengatakan, boleh jadi sholatmu ada yang kurang-kurang, ada yang bacaannya kurang pas, tumaninanya kurang pas, dan gerakan-gerakannya kurang pas, tidak sesuai dengan sunnah. Makanya kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita juga diajari, wajburni, ya Allah tambahlah yang bolong-bolong, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah
yang kurang-kurang itu anggap aja baik semua ya Allah. Doa kita seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu mahalul khata'i wan nisyan, suka salah dan sering lupa. Maka kita harus selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu luar biasa. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan lazimul istighfar. Barang siapa yang selalu terus-terusan beristighfar banyak-banyak, maka Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar, way out terhadap berbagai permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah juga akan memberikan rezeki di luar dugaan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dalam sejarah beliau disebutkan suatu waktu dia pernah datang ke sebuah masjid. Ia ingin menginap di situ. Ternyata pengurus masjidnya, karena memang tidak kenal dia sebagai imam yang besar, tidak boleh, harus keluar dari masjid. Setelah dia keluar, tidak bisa menginap di masjid itu. Ternyata ada orang di dekat masjid itu penjual roti. Sudah di sini aja Pak. Selama beberapa jam di tempat itu diperhatikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, tukang roti ini selalu astagfirullah, astagfirullah, terdengar sampai ribuan. Lalu ditanya, kenapa Anda selalu membaca astagfirullah, istighfar? Dijawab oleh tukang roti itu, alhamdulillah selama saya sering membaca ini, apa yang saya inginkan selalu terkabul. Yang belum cuma satu, saya berharap ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Padahal di tempat itu dialah Imam Ahmad. Direkayasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar itu dia berjumpa dengan orang yang dia tolong, Imam Ahmad di rumah dia. Lalu mengatakan, saya lah Imam Ahmad yang kamu. Kaget. Itulah dahsyatnya istighfar. Maka alangkah indahnya kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bertobat, banyak-banyak beristighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah bersih seperti itu, kita bisa masuk surga Al-Firdaus Al-A'la bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا بلا غاية ونشكره شكرا جزيلا بلا نهاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله عليكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكته المسبحة بالقدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واسألوه من فضله